Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza saydal khatib 'alal minbar idza saydal khatib 'alal minbar fala tatakallam wa yatakallam wa la اللهم قبل الإسلام والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم انصر للمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا فريج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هدى الله إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri musalla Babus Salam rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan curahan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita berkumpul kembali bersama-sama di mushola Babus Salam yang kita cintai ini dalam menunaikan ibadah sholat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan puasa di bulan suci Ramadan di tahun ini 1443 Hijriah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya, sehingga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada para jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa selalu menjalankan perintah-perintahnya, selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berperilaku baik dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan menyampaikan tema Idul Fitri, yaitu puasa disertai sifat mukminin untuk menggapai kemenangan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada 3 golongan umat Islam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang artinya kemudian kami telah mewariskan Al-Quran itu kepada hamba-hambanya. Siapakah itu? Umat Islam. Mengapa demikian umat Islam? Karena umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Bahkan Al-Quran dijadikan sebagai sumber pedoman pertama bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah itu umat Islam? Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi. Mereka itu adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasid, yaitu umat Islam yang setengah-setengah. Dan yang ketiga yaitu
wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yaitu orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Orang yang menganiaya diri sendiri. Si fulan, si seseorang, dia meyakini bahwa kalamullah itu adalah benar. Tetapi di sisi kehidupan lain tidak sesuai dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan meminum khamr ataupun meminum yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersuudzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membunuh, melarang merampok dan lain sebagainya. Tetapi karena ia menzolimi dirinya sendiri, maka dia terjerumus ke lembah kemaksiatan sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebihnya yaitu kita berpuasa tetapi kadang masih suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, kadang suka menghina orang lain, suka menjahati orang lain, bahkan menjatuhkan harga diri orang lain. Itulah yang dinamakan adalah orang yang bangkrut yang sesungguhnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atadrunal muflisu qalu al muflisu fina malad dirhama wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, menurut kami orang yang bangkrut itu dia tidak punya uang dan tidak punya harta. Tetapi Rasulullah SAW menjawab, nanti ketika di hari kiamat umatku akan membawakan amalannya seperti puasa, sholat maupun zakat, tetapi malah memaki-maki, mencaci maki, menghina, menuduh tanpa disertai dengan bukti yang benar, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya itu akan diambil kepada orang yang tidak berdosa itu. Jadi orang-orang yang zalim itu semuanya pahalanya itu diambil kepada orang yang dizolimi. Lalu dosanya orang yang dizolimi itu diambil lagi kepada orang yang zalim, supaya orang yang zalim itu beban dosanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan orang yang zalim itulah dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka dari itu kita harus perbaiki iman kita dan juga akhlak kita. Yang kedua yaitu muqtasid, umat Islam yang setengah-setengah.
kita sudah bekerja keras, beramal dengan sungguh-sungguh di bulan puasa ini, baik itu mulai dari puasanya, tadarus Al-Qur'annya, kemudian kita menunaikan sholat tarawih, qiyamul lail, sholat duha, tetapi giliran untuk membayar zakat fitrah itu masih terberat di dalam hati. Itulah yang membuat Islam kita menjadi setengah-setengah. Padahal zakat fitrah itu wajib bagi siapa yang mampu. Kalau kita menahan harta untuk dizakati, maka semua harta yang kita miliki tidak ada keberkahannya. Semua harta akan bercampur baur dengan hal-hal yang haram, dan semua makanan dan minuman itu yang ada di dalam perut kita itu hanya dipenuhi dengan bara api neraka. Dan juga terlebihnya, walaupun kita gemar bersedekah, gemar berinfak, tetapi masih berat juga untuk mengeluarkan zakat, maka itu sama saja bohong. Islamnya masih setengah-setengah. Ketika di hari kiamat nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua pertanyaan. Dari mana kamu dapatkan harta? Harta kau gunakan untuk apa? Harta kekayaan yang kita miliki perlunya kita sedekahkan, agar jiwa kita berubah dari jiwa yang bakhil ataupun pelit menjadi jiwa yang dermawan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya, menyedekahkan hartanya, baik itu di waktu lapang maupun di waktu sempit, lalu ia menahan amarahnya, mengendalikan emosinya, dan ia memaafkan kepada manusia yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, yaitu Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, terdapat di jilid yang ke-6 halaman 58 bahwa ayat tersebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, bahwa yaitu menginfakkan hartanya di waktu kemudahan dan di waktu kesulitan. Makanya sedekah di waktu lapang itu hal biasa, sedekah di waktu sempit itu luar biasa. Jadi jangan merasa berat untuk mengeluarkan harta untuk berzakat ataupun bersedekah. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya yang lebih baik. Bagaimanapun hartanya kita tetap berzakat ataupun bersedekah, nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dari bakhil menjadi dermawan, dari tamak menjadi berbagi. Yang ketiga yaitu sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan sungguh-sungguh. Yakin apapun yang diungkapkan dalam tuntunan Allah itu pasti benar, dan menjadikan kepuasan batin sehingga jiwanya akan menjadi tenang. Puasa tujuannya itu adalah menggapai takwa. Bagaimana caranya kita untuk menggapai takwa? Ada 3 hal sifat muhsinin yang bisa menaikkan derajat kita menjadi orang yang bertakwa. Buya Hamka menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Azhar mengenai ayat tersebut, Ali Imran ayat 134. Yang pertama adalah mereka adalah pemurah, baik itu di waktu senang maupun di waktu susah.
Orang miskin dan orang kaya pun itu mempunyai jiwa dermawan. Orang miskin belajar sedekah supaya ketika di waktu kaya nanti tidak lagi pelit terhadap orang lain, tidak lagi pelit untuk bersedekah, tidak lagi berat untuk mengeluarkan sedekah di waktu kaya nanti. Orang kaya gemar bersedekah dan tetap tawadu dan rendah hati. Nah, orang kaya yang sudah tergolong mampu wajib membayar zakat fitrah. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua yaitu dia menahan amarah. Kita berpuasa ketika dizolimin oleh orang lain, dijahatin oleh orang lain, kita kudu harus bersabar ketika menghadapi orang jahat ataupun toxic people. Makanya supaya tidak mempunyai rasa dendam yang ada di dalam hati, maka harus menahan emosi kita. Dan juga kita harus sabar ketika emosi kitanya itu akan meluap. Ini bisa mengendalikan diri kita sendiri, supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga adalah naik setingkatnya lagi, yaitu memberi maaf. Orang yang dizolimi, orang yang dijahatin, lalu dia menahan amarahnya ketika emosinya meluap, maka dia mempunyai balas dendam yang terbaik, itu adalah memaafkan kepada orang yang zolim. Sejahat-jahat apapun orang yang menjahatin kita, kita tidak perlu lagi air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Maka maafkanlah kepada orang yang selama ini yang suka menjahatin kita, sehingga terciptalah tali persaudaraan sesama kaum muslimin dengan penuh kasih sayang, dan sehingga terjalin silaturahim. Itulah derajat-derajatnya orang-orang muslimin. Singkatnya adalah: satu, orang yang dermawan, baik yang miskin maupun yang kaya. Yang kedua adalah orang yang tidak gampang marah. Dan yang ketiga yaitu orang yang mudah memaafkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa kita hindari dari golongan yang pertama dan yang kedua. Kita gunakan golongan yang ketiga, yaitu kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita mencari pahala semata-mata hanya karena Allah, dan kita mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat, agar Islamnya, imannya, dan takwanya tetap terjaga dan terpenuhi. Di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa hanya mengharap ampunan dan pahala karena Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala semata-mata karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Puasa disertai 3 sifat muhsinin sebagai penambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga derajat kita akan semakin naik dari derajat mukminin menjadi muhsinin, dari derajat muhsinin menjadi mukhlisin, orang-orang yang selalu ikhlas, dan dari derajat mukhlisin menjadi derajat yang mutakin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan membawa kembali ke fitrah ataupun kesucian, dan membawa kita untuk meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Jadi momen Idul Fitri inilah kita meraih kemenangan setelah bekerja keras, berpuasa dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
akan mencurahkan rahmat dan keberkahannya kita di hari raya Idul Fitri maupun di akhir bulan Ramadan kemarin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala fi kitabihil azim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulati muslimin wansur islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubta'ata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minas salatana wa siyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tadur'ana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar minal a'idin wal faizin. Semoga kita kembali dalam keadaan fitrah dan memperoleh kemenangan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.